Salve saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, renunganku kali ini berjudul Seperti Anak Kecil. Kakak Stella Wijaya menyapa kalian dimanapun juga kalian berada. Senang sekali, adik-adik apa kabar? Perikopnya tentang anak kecil ini bagus sekali ya. Diambil dari Markus 10 ayat 13 sampai dengan 15. Bunyinya, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Selamat mendengarkan. Pertama kali kakak baca perikop ini atau beberapa kali ya. Dan kakak merenung-renung lagi gitu. Terinspirasi dari bukunya Opa Stefan Lex. Tidak sengaja waktu kakak lagi nyari buat ujian ketemu buku karangan beliau. Hai Opa, apa kabar? Kalau misalnya mendengar ini, minta izin mengutip dari bukunya sedikit ya. Judulnya Tafsir Injil Markus. Dijelaskan di halaman 331 ya. Anak-anak yang dibawa kepada Yesus itu bukanlah bayi, melainkan katanya paidia. Kata Yunani ini mengacu kepada anak-anak hingga usia 12 tahun. Anak-anak yang pada saat itu dibawa artinya digendong, seperti digendong gitu ya. Anak-anak ini belum berusia remaja. Lalu kakak pun mikir-mikir lagi, kalau misalnya ada 1 atau 2, 3 anak kecil berkumpul, apa yang terjadi saat itu? Yesus itu kan tokoh pahlawan, tokoh yang inspirasional sekali, pengajar yang ulung, pengkhotbah yang ulung juga. Kalau misalnya mengajar dengan penuh wibawa dan juga penuh kuasa. Apa yang terjadi ketika anak-anak kecil itu datang menghadap Tuhan Yesusnya itu? Atau misalnya mereka mau minta berkat, atau minta apa ya? Atau ingin bersalaman atau apa? Pasti terjadi sesuatu. Apa mereka teriak Tuhan Yesus, apa mereka berteriak atau memanggil-manggil atau gimana ya. Terjadi peristiwa tertentu. Bisa dibayangkan kan adik-adik sekalian? Bagaimana kalau misalnya kalian dalam posisi anak kecil di konteks ini, kalau bertemu dengan Tuhan Yesus, apa yang kalian mau ungkapkan atau sampaikan? Apakah hanya meminta-minta aja, atau berterima kasih atau bersyukur, atau minta tolong, atau misalnya malah takut dimarahin karena kamu anak yang bandel? Jangan begitu ya. Ayat 14. Melihat hal itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan halang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Nah, bisa juga kalian bayangkan kalau misalnya Tuhan Yesus menemui kalian secara pribadi sekarang ini, menjamah hati kalian, mengunjungi hati kalian dan ngobrol dengan kalian. Tuhan Yesus misalnya ketemu kalian itu baik atau marah, atau misalnya menanggapi atau cuek atau pura-pura nggak tahu. Kalau misalnya anak yang baik, pasti Tuhan tanggapi dengan baik juga ya kan. Nah, kita tidak bicara tentang itu. Ayat 14 konteksnya ya kan. Yesus marah. Marahnya ini kenapa? Pasti ada pemicunya kan. Menurut bukunya Opa Stefan Lex, tidak jelas mengapa murid-murid Yesus bersikap demikian. Tapi yang jelas bahwa ada sesuatu nih, ya kan? Murid-muridnya Tuhan Yesus itu mencegah anak-anak datang kepada Tuhan Yesus dengan menghalangi mereka. Kejadian sebelumnya pernah ada eksorsis yang tidak sekelompok dengan mereka, sehingga dihalangi untuk datang kepada Tuhan Yesus, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan kali ya. Bagaimana reaksi dari Tuhan Yesus setelah peristiwa dihalang-halanginnya anak kecilnya datang kepadanya? Tuhan Yesus marah. Marah ini kenapa ya? Coba mikir-mikir lagi dan jawab masing-masing dulu. Marahnya ini pasti ada alasan, namanya juga kata marah di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Apakah banyak disebutkan Yesus itu marah? Ada berapa kali kata marah di Injil? Coba kita pikir-pikir lagi. Dan cari sendiri jawabannya, kakak juga gak terlalu tahu. Kalau misalnya kakak gak tahu, jangan dibilang jangan usah ngomong ya. Nah, kalau misalnya Tuhan Yesus marah karena ya, kalau menurut yang kakak renungkan lagi, karena kan Tuhan Yesus sayang sama anak-anak ya, tentunya pasti sangat mau menyambut mereka. Karena Tuhan Yesus menciptakan mereka juga, kenapa dia halangin? Malah di ayat 15 berkata ya kan, anak-anak kecil itu yang
berkenan di hadapan Allah. Ayat 15 bunyi gimana, kita baca sama-sama. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Kalau misalnya orang dewasa dan anak kecil itu apa bedanya ya? Kalau misalnya orang dewasa itu kan lebih cenderung mengungkapkan jati dirinya, jasa-jasanya. Ini Tuhan, aku sudah melakukan perbuatan baik ini. Aku udah berjasa di bidang ini. Sedangkan Tuhan Yesus tidak berkenan terhadap orang yang menuntut begitu. Kalau anak kecil kan taat, polos, mudah percaya, nerima, nurut ya. Pasti ya kalau disebutin nama Tuhan itu apa langsung dilaksanakan. Dan juga tidak penuh dengan kelicikan, tidak penuh dengan strategi gitu ya. Kalau anak kecil itu juga baik-baik pastinya ya. Kebanyakan anak kecil ada yang jahat bandelnya seorang dewasa yang kelas penjahat kelas kakap gitu enggak kan ya. Jangan bilang penjahat kelas teri. Karena kakak nggak suka makan ikan teri. Nah kalau misalnya Tuhan suka apa enggak misalnya diungkapin jasa-jasa kita itu apa gimana. Sebenarnya Tuhan menerima diri kita apa adanya ya kan. Kalau dipikir-pikir lagi orang tua kita di sekitar kita apa gimana. Apakah mereka sudah berbuat dengan benar? Misalnya pewartaannya udah hebat sekali, jam pelayanan mereka, jam terbangnya banyak. Bayangin aja dalam 1 tahun bisa berbuat baik seberapa banyak. Anak kecil kan dipikir-pikir dihitung-hitung secara kalkulator. Kalah dong dari orang dewasa ya sebenarnya, dari jasa-jasanya. Udah gitu juga telah memberkati banyak orang dari kolekte, orang dewasa kan lebih mapan, lebih mampu untuk menolong orang lain dari berbagai macam segi, lebih banyak bertindak, bukan hanya berpikir. Udah nulis berapa banyak renungan, udah berbuat baik silihnya, nolong pendosanya udah berapa banyak ya. Kalau dipikir-pikir, iman kan bekerja juga lewat logika, tetapi logika juga dikuasai oleh Tuhan Yesus. Pandangan atau persepsi Tuhan terhadap segala sesuatunya berbeda dari persepsi yang manusia bisa bayangkan ataupun pikirkan. Jadi bagaimana kita ini sekarang letaknya di mana? Kalau Kakak Stella sendiri sebenarnya udah dewasa, udah umur 33 tahun. Bulan Mei ini kan ulang tahun ya, tanggal 16 Mei. 16 Mei 2020 umur 32 tahun. Ada yang bertanya-tanya kenapa kakak ngomongnya seperti anak kecil. Sebenarnya kakak punya alasan sendiri, bukannya sok-sok imut ataupun sok-sok baik gitu. Tapi dasarnya emang suaranya modelnya kayak gini. Udah gitu kakak juga sangat amat menghargai. Bukannya kakak sih maksudnya. Sangat amat suka dengan sifat yang tidak dibuat-buat, yang tulus, kejujuran gitu. Karena kalau misalnya berurusan dengan orang dewasa yang ngejelimet, ruwet, cerewet, aneh gimana gitu. Tapi kita nggak bilang aneh sih. Kita bilangnya setiap manusia itu unik ya. Bukannya kakak lebih belain anak kecil dibandingkan orang dewasa. Tapi orang yang seperti anak-anak itu mungkin lebih berkenan di hadapan Allah. Amin. Biar anak-anak datang kepadaku. Itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang siap mendengarnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Nah, nanti bait keduanya kita bisa nyanyi sendiri di rumah ya. Dari buku Puji Syukur. Puji Syukur itu nomor 338, judulnya Biar Anak-anak Datang Kepadaku. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Sampai semuanya.